Tuhan memanggil kita untuk menjadi surat Kristus. Artinya apa? Artinya kita ini ditulis dengan tinta Kristus. Apa itu tinta Kristus? Itu adalah firman Tuhan. Jadi hidup kita ini bagaikan kertas yang diisi dengan firman Tuhan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting bagi kita semua untuk menjadi saksi Kristus, yakni menjadi surat dan parfum Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 2 hingga 3 untuk kita semuanya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kemudian satu bagian lagi dari 2 Korintus 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Sahabat setia yang terkasih dimanapun saat ini berada, kalau kita perhatikan firman ataupun sabda menjadi terang dunia, dikaitkan dengan indera penglihatan. Sabda ataupun firman menjadi garam dunia, dikaitkan dengan indera pengecap, yakni lidah. Lalu sabda ataupun firman menjadi surat Kristus itu dikaitkan dengan penglihatan ataupun pemahaman. Sedangkan sabda untuk menjadi parfum Kristus dikaitkan dengan indera penciuman dan kesaksian hidup. Sahabat setia yang terkasih, seorang tokoh di India yakni Mahatma Gandhi di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo pernah berkata ataupun pernah berujar demikian. Seandainya kekristenan hanyalah khotbah di atas bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi orang Kristen. Nah, ini adalah ucapan Mahatma Gandhi, seorang tokoh India yang sangat terkenal, yang pernah tersandung oleh kesaksian orang Kristen yang tidak baik, akhirnya dia tidak jadi menjadi orang Kristen. Dan siapa yang tidak kenal ya Mahatma Gandhi, tokoh besar dari India ini ya. Tetapi walaupun dia sangat mengagumi firman Tuhan dari khotbah Yesus di atas bukit, namun kenyataannya dia kecewa dengan sikap orang-orang Kristen yang tidak menjadi surat dan parfum Kristus yang baik. Lalu seorang tokoh ateis yang bernama Friedrich Nietzsche, dia adalah seorang filsuf ateis, pernah menjawab pertanyaan mengapa ia sangat membenci kekristenan. Dia menjawab, saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka ataupun orang Kristen apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang telah diselamatkan. Artinya, Friedrich Nietzsche pun pernah kecewa melihat gaya hidup orang-orang Kristen. Ya, inilah potret dari seorang filsuf ateis
yang menganggap bahwa banyak sekali orang Kristen hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu seorang yang bernama Anton Szandor LaVey, sang pendiri gereja setan, pada mulanya LaVey ini adalah seorang yang taat beribadah, bahkan melayani di gereja. Di dalam pengalamannya, LaVey melihat banyak pria Kristen yang hidup di dalam kemunafikan. Pada hari Minggu mereka terlihat sebagai orang-orang yang saleh di gereja. Tetapi di hari-hari lain, mereka berkanjang di dalam berbuat dosa dan kenistaan. Makanya akhirnya LaVey berpikir begini, betapa banyaknya pria-pria yang hidup di dalam kemunafikan. Pada hari Minggu kelihatan saleh, tetapi pada hari Senin sampai Sabtu mereka hidup di dalam kenistaan dan di dalam dosa. Kalau begitu, baiklah, saya akan mendirikan sebuah gereja setan supaya semua orang tidak perlu lagi bersikap munafik. Mau berdosa apapun silakan. Jadi tidak usah ditutup-tutupi. Nah, itulah sejarahnya ataupun contohnya seorang yang bernama Anton Szandor LaVey mendirikan gereja setan yang pada saat ini bukan hanya ada di seluruh dunia, tetapi juga banyak di kota Jakarta dan sekitarnya. Di Kelapa Gading ada beberapa ya gereja setan. Nah, inilah gambaran tentang Anton Szandor LaVey, sang pendiri gereja setan yang pada saat ini cabangnya ada di seluruh dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah beberapa contoh dari orang-orang yang pernah kecewa karena melihat murid-murid Kristus hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tentunya sekarang kita yang menyadari kita sudah diselamatkan dan dipanggil menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen, kita tidak ingin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita ingin menjadi batu loncatan, batu lompatan bagi orang lain supaya hidupnya lebih baik, supaya hidup mereka jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, kita dipanggil untuk menjadi surat dan parfum Kristus. Mari kita menyimak bagaimana kita seharusnya memaksimalkan fungsi surat Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan gambar ini, saudara, ada dua batu yang diukir dan digores di atas loh batu. Nah, banyak sekali ketika ada kegiatan mapala gitu ya, mahasiswa pencinta alam, mereka kalau pergi ke gunung-gunung lalu melihat batu, biasanya bukannya menjaga kelestarian lingkungan, malah mereka biasanya mengambil pisau lalu menggores ya nama mereka di sana di atas batu. Nah, itu namanya kita mengukir atau menggores tulisan di atas loh batu. Nah, Tuhan tidak memanggil kita seperti itu. Tuhan memanggil kita untuk menjadi surat Kristus. Artinya apa? Artinya kita ini ditulis dengan tinta Kristus. Apa itu tinta Kristus? Itu adalah firman Tuhan. Jadi hidup kita ini bagaikan kertas yang diisi dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, alat tulis yang ada bulu-bulunya itu adalah alat tulis kuno seperti yang ada di layar ini. Buluh ini dicelup pada tinta dan perkamen. Perkamen itu adalah alat semacam kulit dari tanaman yang bisa dibuat tulisan dan akhirnya kita bisa membacanya. Nah, kita dipanggil menjadi murid Kristus, diumpamakan sebagai surat Kristus yang ditulis bukan dengan pena, bukan dengan pensil, bukan dengan pulpen, tetapi dengan surat Kristus. Kita ditulis oleh firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Saudara, kalau pada hari ini kita melihat ya banyak orang menggunakan HP, menggunakan gadget, menggunakan laptop, itu tidak menulis memakai tinta lagi, tetapi mengetik di atas iPad begitu ya, mengetik di atas keyboard gitu ya, sehingga bisa menghasilkan tulisan ketik. Nah, tetapi sesungguhnya fungsinya masih mirip ya. Kalau kita menulis tugas, menulis laporan bacaan, atau mengerjakan tugas-tugas kantor, tugas-tugas kuliah, kita biasanya ketik di atas laptop kita, itu fungsinya masih sama, yakni menulis, hanya agak berbeda sedikit kalau ditulis pakai tangan begitu ya. Nah, kemudian
mengetik di media sosial dengan menggunakan fitur smartphone ataupun gadget ya, dari yang paling biasa sampai yang paling canggih ya, itu biasanya fungsi juga adalah mengirimkan tulisan, mengirimkan pesan kepada orang-orang yang ingin kita kirimi pesan begitu ya. Nah, saya bacakan untuk kita sekali lagi 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudara, firman Tuhan yang tertulis di dalam loh hati kita, ini ada di dalam daging, itu artinya hidup kita ini haruslah menjadi cerminan surat Kristus. Di dalam hidup kita, orang dapat melihat hidup Kristus. Itu maksudnya, agar kita dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dimanapun orang melihat kita, mereka melihat Kristus ada di dalam kita. Jadi bagaimana caranya kita memaksimalkan fungsi surat Kristus? Nah, Rasul Paulus mengungkapkan suatu pujian kepada jemaat di Korintus. Dari pernyataan Rasul Paulus tersebut, sangat jelas bahwa jemaat di Korintus disebutnya sebagai surat pujian ataupun letter of recommendation. Kita tahu bahwa pengertian surat rekomendasi pada prinsipnya menunjukkan sikap dukungan atau persetujuan atau endorsement dan pujian kepada seseorang dengan tujuan agar dia dapat dikenal oleh publik secara positif. Nah, ini adalah surat yang sangat baik. Kita disebut surat pujian karena sudah direkomendasikan oleh Kristus supaya kita ini menjadi contoh bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, surat rekomendasi di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 digunakan secara sejajar dengan pengertian surat Kristus di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Sehingga kehidupan Kristus dinyatakan melalui kehidupan jemaat di Korintus. Ini berarti kita dapat menjadi surat pujian manakala kita secara nyata menghadirkan dan menyatakan Kristus di tengah-tengah persekutuan dan kehidupan bersama sesama manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi makna menjadi surat Kristus ketika kita menebarkan benih-benih kasih, penghargaan, perdamaian, dan pengampunan, bukan sebaliknya menggunakan persekutuan dan pelayanan gerejawi justru untuk menebarkan benih-benih kebencian dan permusuhan kepada pihak-pihak lain. Nah, jadi kita dipanggil untuk menebarkan benih-benih yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, tantangan menjadi surat Kristus di era digital ini. Nah, surat Kristus telah berubah menjadi email Kristus, Facebook Kristus, Twitter Kristus, handphone Kristus, SMS Kristus, televisi Kristus, internet Kristus, YouTube Kristus, dan sebagainya. Hal ini terlihat bahwa sudah jarang orang menggunakan surat yang diposkan di kantor pos sebagai sarana komunikasi utama. Nah, tantangannya adalah ada perbedaan nyata antara kertas sebagai media, surat ya saat kita berubah menjadi layar. Ya, kertas kalau berubah menjadi layar gadget kita, nah itu sudah ada sedikit perbedaan. Jika kertas memberi informasi melalui tulisan dengan media goresan tinta, maka layar memberi informasi dalam bentuk visual melalui proyeksi cahaya elektronik. Nah, tingkat kecepatan informasi yang tinggi di dalam media komunikasi layar telah mempersempit ruang media surat sebagai alat komunikasi. Saudara, kita lihat bahwa memang baik media elektronik maupun media kertas ya, itu sama memuat informasi, bisa memuat firman Tuhan, tetapi penggunaannya sedikit berbeda. Kalau kita lihat eksistensinya, kini eksistensi komunikasi layar ataupun layar komputer, televisi, handphone, ATM, dan lain-lain itu adalah sebuah eksistensi yang eksklusif karena berada pada ruang-ruang yang eksklusif pula, karena tidak terdapat di semua tempat.
Pemakaian layar komputer dan televisi lebih banyak berada di ruang tamu, di kantor, di ruang belajar, dan handphone telah menjadi sarana privat yang sangat terjaga kepemilikannya, apalagi layar ATM yang sangat khusus dengan kode-kode yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Akibat psikologinya, layar telah membawa orang pada sikap individualisme dan privatisasi. Nah, surat berbeda. Surat walaupun telah dianggap kuno, saat ini orang sudah jarang ya mengirimkan surat melalui pos gitu ya. Nah, walaupun sudah dianggap kuno, tetapi memiliki kekuatan inklusif. Kekuatannya ini terbuka. Kenapa? Karena kehadirannya ini berada pada ruang yang tidak terbatas. Ia bisa dibaca di ruang tamu, di pinggir-pinggir jalan, di hotel berbintang, di kolong jembatan, atau di tempat sampah sekalipun. Nah, jadi walaupun bagaimanapun pada saat ini kita hidup di era digital, ternyata kehadiran surat yang terbuka ini tetap dibutuhkan karena dia bisa hadir dimanapun, di tempat yang miskin ataupun di tempat yang kaya, tidak memandang tempat. Surat bisa kita baca dimanapun ya. Jadi dengan demikian maka tetap up to date panggilan kita menjadi surat Kristus. Seharusnya setiap diri kita bisa hadir dimanapun ketika dibutuhkan. Ketika ada orang yang membutuhkan berita tentang Kristus yang baik, kita bisa ke kolong jembatan. Kita memberitakan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Jadi tidak hanya bisa hadir di kantor atau di rumah atau di hotel yang mewah, tetapi kita bisa hadir di jalan, di pasar, di rumah sakit, dimanapun kita berada, kita dapat menjadi surat Kristus bagi sesama kita. Orang Kristen masa kini kebanyakan lebih senang menjadi email Kristus, Facebook Kristus, Twitter Kristus, handphone Kristus, SMS Kristus, televisi Kristus, YouTube Kristus, internet Kristus, dan lebih senang dan nyaman berada di ruang-ruang eksklusif, dinding-dinding gereja yang megah, dan kekristenan yang sempit serta eksklusif. Karena itu sekali lagi, marilah kita terus-menerus belajar menjadi surat Kristus yang terbuka, yang mudah dibaca oleh semua orang, dan bisa hadir dimanapun kita berada. Sehingga dengan demikian, maka kesaksian hidup Kristen menjadi penting sekali, karena kita dipanggil sebagai surat Kristus yang membawa firman Tuhan kemanapun kita berada. Kita ini adalah pewarta Injil Kerajaan Surga. Nah, betapa ini adalah hak yang istimewa bagi kita semua untuk menjadi alat yang terbuka di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, saya bacakan sekali lagi dari 2 Korintus 2 ayat 14 hingga ayat 16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Saudara, fungsi kita yang kedua, yang pertama itu tadi adalah sebagai surat Kristus, yang kedua adalah sebagai parfum Kristus. Parfum Kristus berasal dari kata osmen. Osmen ini artinya adalah bau harum. Kata yang digunakan di dalam perjanjian baru bermakna bau yang menyenangkan atau bau wangi seperti dupa atau aromatik, bau yang menyenangkan ya. Kalau kita misalnya pergi ke suatu ruangan yang ada aroma terapinya, nah itu bisa dikatakan seperti itu ya, bau yang harum, osmen. Saudara, Paulus mengacu kepada bau kehidupan yang kita berikan kepada orang lain. Dan bau ini tidak ada hubungannya dengan upaya kita. Kita tidak dapat menyemprotkannya atau menghapuskannya. Ini adalah soal penciuman. Dan ini bukan hanya tentang soal penciuman yang ada pada kita, tetapi pada mereka yang menafsirkan bau itu. Nah, jadi ini bukan seperti parfum dunia, saudara ya. Parfum dunia, kita sendiri bisa mencium bau itu. Dan orang lain mengatakan, oh saya cocok dengan parfum yang kamu pakai dan sebagainya. Tidak seperti itu. Parfum Kristus adalah ketika hidup kita ada dilihat oleh mereka, mereka sendiri yang akan menafsirkannya apakah hidup kita ini sudah seharum Kristus atau belum.
ya. Jadi bukan hanya memakai indera penciuman, memakai hidung untuk mengukur berapa wanginya kita dan mengukur berapa harumnya kita. Nah, seperti arak-arakan seorang komandan atau seorang jenderal Romawi yang baru pulang dari medan peperangan, dengan ia berdiri di atas kereta kuda bersama-sama dengan para bala tentaranya memasuki kota dengan diiringi sorak-sorai rakyat yang menyambutnya. Menurut kebiasaan pada waktu itu, di bagian depan rombongan mereka membawa semacam altar sebagai tempat membakar dupa sehingga mengeluarkan asap yang berbau harum. Dengan latar belakang seperti itulah Rasul Paulus menuliskan bahwa setiap diri kita adalah sebagai parfum Kristus, keharuman Kristus, karena kita membawa keharuman Kristus ini kemana-mana. Hal ini sengaja dilakukan supaya aroma kemenangan itu tercium di sepanjang perjalanan pulang mereka, baik oleh para tentara itu sendiri maupun oleh rakyat yang menyambutnya. Sebaliknya, di bagian belakang iring-iringan, terdapat rombongan lain yang berjalan sambil tertunduk lesu dengan tangan dan kaki yang terikat rantai. Mereka adalah para tawanan perang yang turut dibawa pulang untuk menjalani hukuman. Dan bagi rombongan yang disebut terakhir ini, aroma dupa yang terbakar itu tercium sebagai bau kematian yang tidak lama lagi harus mereka jalani. Nah, itulah saudara latar belakang dari Rasul Paulus ketika mengatakan bahwa kita ini adalah membawa keharuman Kristus, mempunyai dua arti. Pertama, artinya adalah sorak kemenangan, membawa arti kehidupan bagi orang yang menyambut Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan hidup selama-lamanya. Sedangkan arti yang kedua adalah bagi tawanan perang yang sudah kalah dan sebentar lagi akan dieksekusi mati. Nah, artinya keharuman kita juga kalau ditolak oleh orang, nah orang itu akan mengalami kematian karena apa? Karena tidak mengalami keselamatan yang abadi di dalam Kristus. Nah, jadi tugas kita ini hanyalah membawa tugas keharuman itu. Bagi yang menerima kita akan selamat, bagi orang yang menolak keharuman Kristus itu akan mati. Nah, saudaraku, Rasul Paulus menggambarkan orang percaya yang sedang dipamerkan Tuhan pada dunia sebagai suatu kemenangan dan piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Melalui arak-arakan kemenangan ini, pengetahuan akan Kristus dan kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai suatu aroma keharuman di hadapan Tuhan dan di hadapan umat manusia. Jadi kita sudah menjadi surat dan parfum Kristus sejak kita menerima keselamatan, sejak kita diselamatkan. Marilah kita memaksimalkan fungsi kita sebagai surat dan parfum Kristus di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, baik di keluarga, di kampus, dimanapun kita berada. Tugas kita ini adalah menyebarkan berita Kristus dan menyebarkan parfum Kristus. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dimanapun Tuhan menempatkan saudara, mari kita maksimalkan hidup kita sebagai surat dan sebagai parfum Kristus yang bisa membuat orang selamat, tetapi bagi yang menolak, mereka akan menerima kematian. Nah, kiranya dengan memandang betapa pentingnya tugas kita, kita akan hidup lebih baik lagi, supaya kita sama-sama bertumbuh dan sama-sama menjadi saksi Tuhan yang indah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan menolong saya dan menolong saudara semua untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.